Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Ini khususnya buat para pengangguran ya, yang hobi nganggur ya. Jadi, tidak ada alasan yang namanya untuk menganggur ya, karena yang namanya kita makan dan minum sehari-hari ya, kita setiap hari makan dan minum ya. Yang namanya makan dan minum itu harus membutuhkan uang ya, buat beli beras, buat beli lauk seperti itu ya. Jadi selama kita menganggur, kita berada di kampung khususnya ya. Jadi di kampung kita ini banyak sekali yang namanya jualan setoran ya. Kita bekerja berdagang di tempat orang seperti itu ya. Jadi kita jualan ini tanpa modal ya. Saya akan ngasih contoh tentang cilok ya. Cilok ini harganya Rp500, buat si bos 300, buat kita pedagang Rp200 ya. Ini cara pengaturannya ya. Terus kita akan dikasih pinjam yang namanya gerobak, saus, kecap ya. Saus, kecap, bubuk cabai, bubuk asin, tabung gas, itu semua bos yang nanggung ya. Kita dikasih pinjam gerobaknya juga ya, seperti itu. Jadi gerobaknya itu bisa kita bawa ke rumah bebas ya. Kita mau jualan kapanpun bebas ya. Mau jualan buka 24 jam juga bebas. Tidak ada masalah. Yang penting buat si bos tiap hari setoran ya. Kalau ciloknya udah habis setoran seperti itu ya. Jadi kita ini pada saat jualan cilok, kita ini modalnya cuma biting doang. Biting paling harganya 10 ribuan ya. Paling mahal 10 ribuan. Biting aja doang modalnya ya. Kita mah hanya jualan saja ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, apabila Anda menganggur, hanya diam di rumah, apa salahnya Anda mencoba untuk berjualan cilok ya? Kalau Anda tidak mau jualan cilok, masih ada lagi pedagang jualan bakso ikan yang setoran juga ada. Anda bebas memilihnya ya, seperti itu. Jualan tahu bulat juga ada yang setorannya. Jualan tahu bulat juga ada yang setoran. Ada juga jualan setoran yang roti panas, roti hangat ada juga seperti itu. Banyak sekali jualan tanpa modal dan jualan setorannya. Itu tergantung kitanya mau nggak berdagang dan berjualan ya. Jadi kebiasaan buruk kita yang namanya hobi menganggur ya, kita harus kita hilangkan. Yang namanya hobi menganggur ini harus kita hilangkan ya. Jadi yang namanya menganggur ini penyakit pengangguran. Jadi penyakit pengangguran ini terbiasa kita menganggur. Jadi merasa pede aja jadi pengangguran, ini penyakit sebenarnya. Penyakit malas gitu ya. Jadi kalau kita menganggur, cepat bergerak, jangan diam saja. Kita kan butuh makan, butuh minum, nggak mungkin kita nganggur selamanya. Terus makan dan minum uangnya dapat dari mana? Masa dapat dari orang tua bapak kita? Kasihan lah. Bapak kita ada tua bangka kan, masih numpang sama orang tua ya. Kita harus bekerja tuh berdagang. Contohnya kalau kita masih belum kerja diajak orang, masih diam di kampung, apa salahnya kita berdagang dulu ya. Seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang ini kan zaman pengangguran, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila orangnya yang masih belum bisa mandiri ya, masih suka ketergantungan sama orang lain. Jadi kalau belum diajak kerja menganggur terus seumur hidupnya di kampungnya karena ketergantungan sama orang lain seperti itu ya. Dulu saya itu orangnya juga ketergantungan sama orang lain ya, tapi ada nasihat dari kawan saya ya. Maka nasihat dari kawan saya, dia ngasih nasihat ke saya. Jadi orang itu jangan ketergantungan sama orang lain. Jadi kamu itu harus bisa cari kerja sendiri seperti itu. Dan nasihat ini sangat menyiksa hati saya. Sangat menyiksa nasihat ini. Dan saya berpikir, nasihat ini benar juga sih. Jangan ketergantungan sama orang lain. Kalau kita ketergantungan sama orang lain, maka kita itu kalau gak ada yang ngajak kerja akan menganggur seumur hidup di kampung seperti itu. Jadi kita itu kalaulah kita tidak bisa bekerja ke kota, ya kita apa salahnya kita berdagang seperti itu ya. Kalau kita juga gak bisa berdagang, apa salahnya kita mencari rongsokan barang bekas. Banyak cara untuk menghasilkan uangnya.
Yang penting kita jangan malas untuk mendapatkan uang untuk bekerja ya, seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.